ini dengan NPM 183112700650004 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Change Management kelas R01. Soal nomor 1, hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan? Jawabannya, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Bahasa tubuh yang bersahabat akan membantu orang-orang merasa nyaman berada di sekitar kita. Wibawa kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menata bahasa tubuh kita dengan baik. Yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Manusia berkomunikasi dengan simbol-simbol. Manusia dapat memahami simbol-simbol itu dengan baik, dan semakin tinggi tingkat yang dicapai seseorang, maka akan semakin simbolik komunikasinya. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Orang-orang ketiga yang kredibel, mempunyai keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dan enak dilihat, dapat digunakan atau dimintakan bantuannya untuk mencairkan suasana. Yang keempat, berikan pelatihan lintas sektoral. Kemampuan untuk berubah akan sangat ditentukan oleh input yang mereka miliki. Pelatihan adalah alat yang bagus untuk mengisi kepala para pengikut, apalagi bila diberikan secara lintas sektoral, sehingga mereka paham apa yang terjadi di divisi atau unit bisnis lainnya. Yang kelima, ganti bagian-bagian tertentu. Mulailah perubahan dengan mengganti bagian-bagian fisik tertentu dalam perusahaan. Atmosfer baru ini harus diikuti langkah-langkah yang jelas serta visi yang dimengerti oleh semua pihak. Ruangan baru juga menuntut cara-cara baru dalam bekerja. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, tumbuhkan kepercayaan. Perubahan pasti menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, maka sedari awal bekerjalah dengan kepercayaan. Kepercayaan harus ditumbuhkan dan bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Semakin sering kita mengunjungi mereka, maka akan semakin besar rasa percaya di antara mereka. Dan kepercayaan adalah fungsi dari waktu, yaitu berapa banyak waktu yang kita berikan, dan semakin banyak waktu yang kita berikan, maka akan dinilai semakin peduli. Semakin peduli artinya semakin dipercaya. Selanjutnya, pesta perubahan. Merancang sebuah pesta perubahan, yang pertama harus jelas tujuan dan sasarannya. Yang kedua, pesta perubahan bertujuan ke dalam dan memakan waktu yang cukup panjang. Dan yang ketiga, tujuan pesta adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Selanjutnya, soal nomor 2, lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama, variabel struktural. Terdiri dari struktur organisasi karena memiliki spesialis kerja rendah, sumber daya yang melimpah, tekanan waktu yang minimal, dan dukungan kerja dan non-kerja. Selanjutnya, yang kedua, variabel sumber daya manusia. Terdiri dari komitmen tinggi untuk pelatihan dan pengembangan, keamanan kerja yang tinggi, dan orang-orang yang kreatif. Dan yang ketiga, variabel budaya. Terdiri dari menerima ambiguitas atau terlalu banyak penekanan terhadap objektivitas dengan hal-hal spesifik yang menghambat kreativitas. Toleransi ketidakpastian. Menjaga kendali eksternal seminimal mungkin. Selanjutnya, soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Jawabannya, pengertian dari organization development yaitu praktek bisnis untuk membantu organisasi mengembangkan kemampuan untuk berubah guna mencapai efektivitas organisasi yang lebih tinggi. Dalam prakteknya, organization development berlangsung secara terus-menerus dan bersifat jangka panjang sebagai upaya untuk mencapai perbaikan organisasi. Dan teknik-teknik dalam organization development, yang pertama, sensitivity training, yang merupakan teknik organization development yang pertama diperkenalkan dan yang paling dahulu sering digunakan dalam kelompok-kelompok T atau singkatan dengan training yang masing-masing terdiri atas 6-10 peserta. Pemimpin kelompok atau terlatih membimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Selanjutnya, yang kedua, team building, yaitu pendekatan
yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasi bersifat matriks. Yang ketiga, survei feedback, yaitu dalam teknik survei feedback, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka atau misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta termasuk pada para penyedia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan konstruktif. Selanjutnya yang keempat, transitional analysis atau yang biasa disingkat dengan TA, berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. Dan transitional analysis dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Selanjutnya yang kelima, intergroup activities, yaitu fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Intergroup activity dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. Selanjutnya, yang keenam, proses consultation, yaitu dalam proses consultation ini mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya serta mengajukan tindakan koreksinya. Selanjutnya, soal yang terakhir atau yang keempat, apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi? Jawabannya, dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang akan dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan, tapi dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas dan di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang menurut Johan Taylor. Dan perubahan yang harus diperhatikan pada organisasi maupun institusi, yang pertama, keberanian. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, imajinasi yang diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah. Sekian video presentasi untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Change Management kelas R01 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.